Baik, dari sebenarnya kita di tim transisi ini juga awalnya mempertanyakan terkait dengan polemik yang terjadi antara PJ Wali Kota dan Dinas Pariwisata. Yang kami ketahui memang ada anggaran yang diperuntukkan untuk itu, kurang lebih 48 itulah kira-kira. Tapi itu terbagi dua lagi, ada 70% untuk hotel dan 30% untuk pemerintah. Pertanyaannya kemudian, kalau itu dilaksanakan, apakah itu sudah sesuai dengan juknis aturan Kementerian Pariwisata atau tidak? Kalau memang itu sesuai, maka ya pariwisata harus melaksanakan itu. Karena itu tidak sesuai, jangan dipaksakan. Yang sampai ini perlu diklarifikasi sebenarnya. Yang sampai di kita itu adalah ada keinginan melaksanakan kegiatan tapi tidak sesuai dengan juknis dari kementerian. Jadi di sini misnya sebenarnya perlu kita tanyakan, apa sebabnya kenapa mau dilaksanakan tidak sesuai dengan juknis. Terus kalau seumpama dikatakan lagi, kenapa Dinas Pariwisata tidak mau melaksanakan, padahal itu adalah perintah PJ. Jadi kita kembalikan lagi sebenarnya, kita kalau yang enaknya sebenarnya ini adalah kalau memang mau transparan ya nggak apa-apa, kalau sebagai bawahan dari PJ Wali Kota Dinas Pariwisata dalam hal ini ya laksanakan aja tugas itu, tapi jangan salahkan juga Dinas Pariwisata. Yang bertanggung jawab juga adalah harus PJ. Jangan perintah PJ ini ingin melakukan ini kemudian imbasnya pergi ke Dinas Pariwisata, karena saya yakin juga Dinas Pariwisata juga mempertahankan keinginan itu karena ada yang tidak sesuai. Nah, ini yang perlu disinkronkan sebenarnya. Kita berharap semua ini bisa berjalan dengan baik, dengan adem, dengan sejuk. Yang penting jangan ada pemaksaan, sesuai dengan juknis saja, sesuai dengan juknis, sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata. Yang rugi adalah masyarakat sebenarnya. Dengan kondisi yang polemik yang terjadi ini, akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat, karena seharusnya itu terjadi untuk kepentingan imunitas ekonomi masyarakat terjadi, hanya tidak terlaksana kan, hanya karena permasalahan ada intrik pribadi mungkin yang akhirnya tidak bisa komunikasi, dan ini tidak memberikan contoh yang baik. Tiba-tiba ada pemecatan, tiba-tiba ada ini kan dalam hal dan cepat sekali begitu. Kan biasanya kan harus ada peringatan dulu, kenapa, mengapa. Sebagai tipe seorang pemimpin, seharusnya saya pribadi sebagai tipe seorang pemimpin harusnya kita bisa lebih bijak melihat ini. Dengan kondisi yang sekarang sudah carut marut seperti ini, harusnya jiwa pemimpin itu bijak, seorang pemimpin itu harus hadir dalam kepemimpinan ini. Apalagi masa transisi seperti ini nih, saya pikir itu bisa menjadi jalan tengah, jalan buntu yang harus kita clearkan. Pasti berdampak, kasihan bagi perhotelan sebenarnya. Kasihan yang seharusnya itu bisa menjadi anggaran, dan ini sudah diperuntukkan kan? Peruntukan bagi perhotelan yang selama ini kosong dalam apa namanya, hanya dia rugi, jangan, padahal itu kan untuk peruntukan mereka sebenarnya PHR. Jadi saya pikir ini juga bisa menjadi kendala sebenarnya. Satu sisi kasihan teman-teman perhotelan yang tidak mendapatkan haknya. Ini kan hak memang, ini bukan dibuat-buat, memang dari Kementerian Pusat untuk diberikan kepada hotel untuk dana simulan mereka selama masa pandemi ini. Yang kedua, yang sisakan pula yang diperuntukkan untuk imunitas ekonomi masyarakat itu juga tidak tidak terakomodir dengan baik. Jadi saya pikir ini pasti ada dampak, pasti ada berdampak. Apalagi kalau dikembalikan kayak gini, yang rugi siapa? Masyarakat Makassar ya. Hanya karena pemesan polemik intrik tadi. Kalau di tim transisi mengusulkan dan memberikan mandat kepada Pak Dadi Kamanto, Dani Fatma dalam wali kota terpilih ini, dalam hal ini saya pikir sungguh sangat, insya Allah saya yakin dan percaya Dani Fatma akan melakukan hal-hal yang luar biasa nantinya. Saya juga optimis dengan kapasitas pemikiran Pak Dani bersama dengan Ibu Fatma, itu akan menjadikan Makassar bisa menjadi lebih kondusif, bisa lebih dipertanggungjawabkan, dan mudah-mudahan inovasi dan kreasi akan hadir di masa Dani Fatma. Susah sekarang ini karena akhirnya lebih parah lagi, karena ini PNT jadinya.
PLT juga saya pikir tidak berani melakukan itu karena lagi-lagi ya, kecuali kalau itu barang lagi-lagi, kalau ini barang dipaksakan. Kalau itu barang dipaksakan, karena saya berpikir itulah saya bilang tadi, semakin ruwet ini masalah ketika ini tidak terkomunikasikan dengan baik. Hanya karena itu pribadi pecat tanah semuanya, itu akan merusak sebenarnya legitimate pemerintah. Serahkan pada ini kan, kembalikan pada aturannya. Saya yakin dan percaya Pak Dhani juga sudah tahu masalah ini. Kalau seandainya Pak Dhani sudah menjabat dan ini masih ada, saya pikir tidak ada masalah. Ini peruntukan sesuai dengan peruntukannya yang 37% ini diperuntukkan untuk hotel, silahkan. Kemudian ini untuk peruntukan karena ada juga, ini kan semua sebenarnya sudah jelas. Cuma saya tidak mengerti apa yang tidak jelas sebenarnya, sehingga ini jelas. Kalau saya berpikir kalau kalian melakukan ini sudah selesai, 70% untuk perhotelan, biar dia menjadi imun ekonomi perhotelan. Kemudian yang 30% ini kita sesuaikan dengan juknis yang ada dari Kementerian Pariwisata. Semua berjalan. Tidak mungkin juga Dinas Pariwisata akan menolak karena sesuai dengan juknisnya. Yang jadi masalah mungkin ya pariwisata menolak itu karena tidak sesuai dengan juknis tadi. Ya siapa mau bertanggung jawab? Boleh aja sih kalau Dinas Pariwisata, tapi siapa yang memerintahkan itu? Itu dia tanggung jawab. Dia yang tanda tangan. Kalau dia mau tanda tangan, saya yakin Dinas Pariwisata juga pasti mau. Jadi ya semoga ini menjadi polemik yang berberkah. Kita transisi belum bisa melakukan ini karena lagi-lagi kita kan menunggu pelantikan. Bapak dari Pak Manto dan Ibu Fatma tidak mungkin melakukan hal ini sebelum ada pelantikan, belum wewenangnya. Tapi berharap karena ini sudah jelas, sudah ditentukan oleh KPU, putusan KPU sudah ada, putusan DPRD paripurna untuk pelantikan juga sudah ada, tinggal menunggu dari instruksi dari Bapak Gubernur. Kalau itu sudah ada, saya yakin Pak Dhani dan Ibu Fatma akan melakukan hal yang lebih baik untuk